Semua ini berawal dari kisah yang indah tanpa adanya masalah. Keluarga ini menjalani keseharian seperti biasanya. Keadaan seperti ini berlangsung lumayan lama. Akan tetapi, suatu kehidupan pasti akan ditimpa oleh masalah. Masalah itu tidak datang sekaligus banyak. Akan tetapi secara perlahan, seiring perjalanan waktu, keadaan keluarga ini semakin renggang. Namun harus bertahan demi kelangsungan hidup mereka. Tidak hanya sang orang tua yang bertahan, namun sang anak juga harus bertahan. Keluarga ini memiliki 3 bersaudara yang terdiri dari anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, dan anak ketiga laki-laki. Dalam hubungan saudara, anak pertama lah yang harus bersikap dewasa dan menjadi contoh untuk sang adik. Anak pertama ini bernama Feli. Feli didewasakan oleh keadaan. Dia harus bertahan dan terlihat kuat di depan banyak orang, termasuk keluarganya. Feli anak yang sangat manja dan suka diperhatikan, namun terpaksa terlihat dewasa oleh keadaan. Feli kesal jika ia disuruh untuk mengalah, karena bagi dia, mengalah adalah suatu tindakan yang bisa merugikan dirinya. Tetapi, semakin dia besar, Feli mulai mengerti akan mengalah. Karena dari itu, Feli tidak mementingkan dirinya saja. Klimaks dalam cerita hidup Feli dimulai dari sang ayah. Sehari sebelum masalah memuncak, sang ayah dan sang ibu mulai bertengkar. Feli dan sang adik masih satu kamar dengan orang tua mereka. Maka dari itu, Feli menjadi saksi pertengkaran mereka. Bukan hanya sehari saja pertengkaran itu berlangsung, namun ternyata belakangan ini hal itu sering terjadi. Pertengkaran demi pertengkaran, Feli mulai merasa muak akan hal itu. Tapi, Feli tidak bisa berbuat apa-apa, karena ia bingung harus bercerita ke siapa. Feli selalu terlihat bahagia, dan semua orang menganggap dia sebagai anak yang ceria. Akan tetapi, di balik cerianya itu, banyak sekali cerita yang dia pendam sendiri. Feli termasuk anak yang tidak suka bercerita, maka dari itu, dia lebih memilih diam daripada bertindak. Tibalah hari di mana masalah itu memuncak. Keadaan pada malam itu sedang tidak baik-baik saja. Sang ayah belum pulang tadi sore. Pada saat sang ayah pulang, disitulah amarah sang ibu mulai memuncak, dan mereka pun mulai bertengkar. Feli dan adik-adiknya hanya bisa diam di kamar dan tak berani untuk keluar. Orang tua mereka masih bertengkar, dan sampai akhirnya sang kakek keluar dari kamarnya untuk menemani mereka. Mereka berbincang di ruang tamu sampai sang ibu menangis membasahi pipinya. "Kenapa sih berantem? Gue capek dengan lo orang berantem terus. Cerai aja di sana!" ucap sang kakek dengan nada yang tinggi. Sang nenek yang mendengar hal itu langsung ke atas untuk menemui anak-anak mereka. "Heh, mak bapak lu noh mau cerai," ucap sang nenek kepada mereka. Tangis Feli pecah saat mendengar hal itu. Dalam hati ia bicara, "Tuhan, mengapa aku menerima hal ini? Adikku masih kecil dan aku masih membutuhkan keluarga yang utuh tanpa kata berpisah." Feli menangis sembari menutupi matanya dengan tangannya sendiri. Masalah sang orang tua sudah selesai, dan mereka naik ke atas untuk beristirahat. Pintu kamar dibuka. Sang ayah menoleh ke arah sang anak perempuannya itu. Feli bergegas untuk menarik selimut yang ia punya, berniat agar sang ayah tidak melihat apa yang sedang terjadi di depan matanya. Sang ayah menyadari hal itu. Ia berkata kepada sang anak, "Hei, kok kamu nangis? Papi kan gak kemana-mana sayang." Tangis Feli semakin besar. Sang ayah tak tega akan hal ini. Ia langsung memeluk Feli dan berkata, "Gak apa-apa ya sayang, Papi janji akan selalu bertemu sama kalian." Hari demi hari, surat cerai pun sudah selesai dibuat. Sang orang tua kini sudah resmi bercerai, dan sekarang mereka hanya tinggal berempat beserta orang rumah lainnya. Sedangkan sang ayah memilih untuk ngekos dan meninggalkan sang anak serta sang mantan istri. Apakah kalian berpikir bahwa setelah bercerai, masalah yang mereka alami sudah selesai? Jika kalian berpikir iya, berarti kalian tetap berpikir positif. Namun sayangnya, masalah masih berlanjut sampai sekarang. Feli sudah duduk di bangku SMP. Masalah yang dihadapinya semakin banyak dan terus berdatangan seperti bendahara yang selalu menagih uang kas setiap harinya.
Upsi. Feli hanya bisa mengumpat di balik kata iya, dan iya. Anak perempuan itu terus bersikap kuat di hadapan banyak orang, beralasan agar ia bisa menutupi dan memendam semua masalahnya. Namun jika begitu, Feli mulai merasa lelah akan semua hal ini, dan dia jadi sering menangis dalam diam, hingga membasahi bantal kepalanya. Saat libur sekolah, Feli sering tidur larut malam. Ya, bisa dibilang begadang lah ya. Feli bergadang sambil memutar lagu-lagu sedih. Tidak hanya lagu galau, tapi dia juga memutar lagu rohani. Feli mendengar semua itu sampai matanya berlinang air mata, dan pipinya pun basah. Feli mulai terbiasa dengan masalah yang akan dia rasakan. Bahkan, dia sampai terlupa bahwa dulu dirinya sangatlah bahagia. Bagaimana menurut kalian tentang kisah Feli? Akankah ia akan menerima banyak hal baik setelah banyak yang masalah yang ia alami? Mau tahu kelanjutannya? Temukan Feli di masa depan ya!